Tuhan, kalau keadaan anak-anak Karspia hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu kita bersama dengan Miss Risna di sini. Nah, anak-anak tahu nggak ya, hari ini Tuhan Yesus sudah merindukan anak-anak untuk memuji Tuhan hari ini. Mari semuanya kita penuh dengan semangat. Mari semuanya siapkan suaranya. Mari semuanya siapkan hatinya untuk kita memuji Tuhan hari ini. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian, senang-senang memuji Tuhan. Lagu pujian kita tadi, Tuhan Yesus senang sekali loh dipuji-puji oleh anak-anak sekolah minggu. Apalagi kalau anak-anak sekolah minggu memuji Tuhan dengan penuh semangat. Nah, hari ini pun Tuhan Yesus boleh kumpulkan semua anak-anak Karspia dimanapun dia berada saat ini. Baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Medan, ada yang di Siantar, ada yang di Kabenjahe, ada yang di Tanjung Rawa, dan ada yang di Batam hari ini. Semuanya Tuhan Yesus kumpulkan dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu. Nah, hari ini semuanya kita harus merasa bahagia karena Tuhan Yesus mengumpulkan kita untuk memuji Tuhan. Mari kita kembali angkat lagu pujian, hari ini kurasa bahagia. Menyatukan kita semua sehingga tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita ketika Tuhan Yesus yang sudah menyatukan kita. Nah, adik-adik sekarang siapkan hatinya, kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Dan kami pun juga bersyukur untuk hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan seluruh anak-anak GKIMI Karspia di tempatnya masing-masing ya Tuhan, untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu bela Tuhan yang menolong kami hari ini,
Sehingga apa yang boleh kami nyanyikan, apa yang boleh kami dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami rindu Tuhan. Tuhan yang boleh memberikan pengertian yang baru kepada setiap anak-anak yang boleh mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar. Selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Yang dari Medan, Jakarta, Siantar, Tanah Karo, Tanjung Morawa, dan juga dari Batam. Bisa harap semuanya baik-baik, sehat-sehat, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Apa ya judul firman Tuhan kita hari ini? Judul firman Tuhan kita hari ini adalah Tuhan Yesus dielu-elukan. Sekali lagi, Tuhan Yesus dielu-elukan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau untuk hari ini, Allah. Kami berterima kasih Engkau Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Kami memuji meninggikan Engkau karena Engkau layak untuk dipuji dan ditinggikan ya Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Allah yang hidup, kepadamu kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pekerjaan yang bagus. Engkau sangat pintar bermain futsal. Terima kasih. Tim kita sudah sering menjadi juara karena kamu pintar. Adik-adik, pernahkah kamu memuji seseorang yang benar-benar layak untuk menerima pujian itu? Jika orang yang benar-benar pintar bermain futsal, dia layak untuk dipuji karena memang dia pintar. Nah, dia senang. Karena apa? Karena tadi memang dia pintar bermain olahraga futsal. Nah, kali ini kita akan melihat, kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus, Allah yang layak menerima pujian. Selama berabad-abad, orang-orang memuji nama Tuhan, tetapi
tidak sungguh-sungguh seperti yang mereka lakukan pada hari yang istimewa. Pentingkah memuji itu? Penting. Apalagi betapa pentingnya kita memuji Tuhan Yesus. Baik, kita akan melihat bagaimana cerita yang sudah kita dengar sebelumnya. Kita sudah mendengar, menyaksikan bagaimana Yesus dan murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, sudah berjalan melintasi daerah Judea, Samaria, dan Galilea. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Yesus tiba di kota Jericho dan juga berbicara dengan Sakeus yang ingin melihat Tuhan Yesus dengan memanjat pohon. Nah, kali ini kita akan mendengar cerita Yesus dan murid-muridnya berjalan ke arah Yerusalem. Jadi Yerusalem itu sebuah kota yang sibuk, padat penduduknya. Apalagi ada perayaan yang akan dirayakan di sana, maka semakin bertambah padatlah penduduk kota itu, adik-adik. Ketika mereka tiba di dekat desa Betfage, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang murid untuk mendahului mereka dengan tugas yang khusus nih. Nah, apa isinya tugas khusus ini ya? Suruhan khusus, perintah khusus. Yuk kita dengarkan sama-sama. Kamu akan menemukan seekor keledai terikat dengan anaknya. Lepaskan dan bawalah mereka kepadaku. Nanti jika ada yang bertanya kepadamu, katakan Tuhan memerlukannya. Murid-murid itu patuh, adik-adik. Mereka pergi ke tempat yang Tuhan Yesus suruh tadi, dan mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan. Saat mereka melepaskan keledai itu, seseorang datang dan bertanya, "Hai guys, kenapa kalian lakukan itu?" Mereka menjawab, apa jawabannya? Ayo, siapa yang mengingat tadi? Tuhan memerlukannya. Maka pemilik keledai itu pun mengizinkannya, adik-adik. Kok bisa, Miss? Dia kan gak kenal. Iya, karena hati pemilik keledai itu pun Tuhan Yesus yang mengendalikan. Jadi, dia mengizinkan seperti sama yang tadi Yesus katakan. Murid ini membawa keledai betina bersama dengan anaknya yang kecil tadi kembali kepada Tuhan Yesus. Murid mengalasi dengan pakaiannya. Kemudian Yesus naik ke atas anak keledai itu. Murid-murid heran. Kok seperti ini ya? Tetapi adik-adik, beratus-ratus tahun sebelumnya, seorang nabi Zakaria, nabi adalah orang yang mengajarkan firman Tuhan. Di Perjanjian Lama,
ini sudah menceritakan hari ini apa yang dinubuatkan oleh Zakaria terjadi adik-adik. Dikatakan bahwa hai putri Sion, lihat rajamu telah datang menunggangi seekor keledai. Jadi Zakaria 9 ayat 9 sudah digenapi hari ini. Yesus datang dengan mengendarai keledai yang masih muda, kecil, belum pernah ditunggangi. Dan ketika Yesus naik ke atas keledai itu, keledainya nurut, diam aja, walaupun sebelumnya belum pernah dilatih, tapi dia tidak berontak. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Karena keledai ini pun Tuhan Yesus yang mengendalikannya. Nah, kita akan melihat bagaimana kalau orang-orang yang dikendalikan Tuhan Yesus, dia juga akan taat menurut kepada apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kita lihat tadi bagaimana murid yang disuruh juga taat mengerjakan apa yang disuruh Tuhan Yesus. Pemilik keledai yang tidak mengenal murid tadi pun taat. Keledai sekalipun, karena binatang juga Tuhan yang menciptakan, Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus perintahkan, dia juga turut. Maka kita melihat Yesus dan murid-murid melanjutkan perjalanan menuju kota Yerusalem. Jadi Yesus memperhatikan orang-orang yang ada di kota, yang ada di desa, di mana-mana. Yesus sangat memperhatikan dan ingin supaya orang-orang tersebut mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi di kota Yerusalem. Karena di depan tadi misi yang sudah bilang ada perayaan yang istimewa, yaitu orang Yahudi memperingati perayaan Paskah. Jadi ketika mereka tiba di gerbang kota Yerusalem, orang-orang banyak yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus ini. Mereka sangat senang, bahagia, gembira. Nah, orang yang mereka harapkan akan membebaskan bangsa Israel dari pemerintah Roma yang menjajah mereka benci karena menguasai tanah mereka. Mereka tidak senang. Jadi orang banyak ini berharap Yesus yang hebat ini, yang sudah membangkitkan, menghidupkan orang yang mati menjadi hidup, yang tuli mendengar, Bartimeus yang buta melihat, dia ini hebat. Pasti dia juga akan memulihkan kita, membuat bangsa kita ini hebat. Inilah harapan orang-orang banyak yang ada di Yerusalem yang saat itu akan merayakan Paskah. Hari pembebasan nenek moyang mereka dari perbudakan tanah Mesir. Ini diperingati dengan meriah. Nah, pada hari yang saat yang sama mereka melihat Tuhan Yesus memasuki kotanya dengan menunggang keledai muda, karena mereka ingin mengungkapkan, menyatakan rasa gembira
sambutan mereka, maka mereka mengeluh-elukan. Mengeluh-elukan Tuhan Yesus, menyambut, mengangkat kepala mereka, menjemput Tuhan Yesus. Yang saat itu masih ada di gerbang kota. Jadi sama seperti judul di depan tadi yang sudah ceritakan, Yesus dielu-elukan, disanjung, dijemput, dipuji-puji. Orang banyak memuji. Dari orang yang tua, orang muda, sampai anak-anak, mereka semua senang. Mereka menyebarkan pakaian jubah mereka di jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Coba bayangkan anak-anak sekolah minggu, kalian mau gak ya baju kalian diinjak-injak sama anak keledai? Jangan-jangan kita kesenggol sama teman kita, sanalah. Tetapi karena senangnya mereka memuji Tuhan Yesus, mereka meletakkan, bahkan ada sebagian memotong ranting-ranting pohon palem dan mengungkapkan rasa senangnya sambil berseru-seru, Hosana bagi anak Daud. Hosana artinya puji Tuhan, puji Tuhan. Anak Daud adalah Mesias yang dijanjikan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Karena orang-orang ini sudah lama menantikan Mesias, pembebasan. Hari ini mereka melihat. Mereka sangat senang adik-adik. Mereka mengikuti Tuhan Yesus berjalan di belakang dan Yesus di depan. Dan gemparlah seluruh kota Yerusalem. Ada yang bertanya, siapakah orang ini? Ada juga yang menjawab, inilah Yesus dari Nazaret di Galilea. Mereka telah mendengar bagaimana saat ini atau waktu sebelumnya Yesus melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib. Banyak perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar, tapi waktu ini mereka lihat. Mereka percaya dan begitu senang memuji Tuhan. Nah, adik-adik, di antara banyak orang yang memuja-muja, mengeluh-elukan, menjemput Tuhan Yesus tadi, ada juga orang Farisi, pemimpin agama, tidak senang, mereka marah. Mereka senang mendengar kata-kata pujian kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Pasti ada alasannya kan? Nah, kita akan melihat nanti kenapa mereka tidak senang Tuhan Yesus dipuji. Bahkan mereka berkata begini, suruhlah para pengikutmu diam. Mereka teriak supaya Yesus yang diikuti oleh banyak orang tadi menyuruh pengikutnya diam. Tapi Yesus berkata, jika mereka diam, batu-batu itu pun bisa memuji.
Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus Allah anak berhak menerima pujian. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan segala ciptaan. Tapi pada saat ini banyak orang tidak setuju. Beberapa berkata bahwa tidak ada pencipta dunia secara alami mengatur dirinya sendiri. Yang lain mengatakan kita mengontrol dunia. Kita sendiri memutuskan apa yang terjadi, tidak ada Tuhan. Mereka tidak percaya, walaupun mungkin melakukan kegiatan-kegiatan ke gereja juga, bernyanyi, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus yang sudah menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang menciptakan kamu dan saya. Dia yang menciptakan anak-anak sekolah minggu GKMI Karispia se-Indonesia ini. Mulai dari ketika kamu di dalam kandungan, Tuhan menjaga, lahir, hidup, besar, sampai hari ini diizinkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, anak-anak sekolah minggu, ingatlah Yesus berhak menerima semua pujianmu. Menerima semua pujianmu. Karena apa? Adik-adik, pernahkah adik-adik memikirkan apa yang Yesus inginkan untukmu? Apa yang Yesus ingin Ia lakukan dalam hidupmu? Mungkin kamu sudah lupa. Atau sudah tidak memikirkannya lagi karena sangat sedih dengan keadaan, atau ada sesuatu hal yang membuat anak sekolah minggu nggak tertarik lagi lah memuji Tuhan. Ingat adik-adik, sampai hari ini pun Yesus yang berhak untuk dipuji, ditinggikan. Mari kita tetap memuji Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kita ada masalah, kita masih berada di dalam masa new normal dengan pandemik ini. Tetapi ini tidak alasan bagi adik-adik, bagi orang-orang percaya untuk berhenti memuji Tuhan. Kita tetap memuji-muji walaupun masih terbatas untuk bisa bergerak. Karena adik-adik sekolah di rumah, belum bisa bermain, belum bisa pulang kampung, yang tinggalnya di kota atau hal lain. Tetapi ingat, jika kamu sudah menjadi orang percaya, keadaan sekarang ini tidak menghalangi sukacita untuk tetap memuji-muji Tuhan. Inilah yang terjadi di kota Yerusalem. Tuhan Yesus berhak menerima pujian dan Dia senang dipuji. Pelajaran bagi orang yang percaya sungguh-sungguh saat ini. Ketika kamu memuji-muji Tuhan Allah yang kamu tinggikan, yang kamu sembah sungguh-sungguh, tidak semua orang percaya. Akan ada orang yang di sini tadi marah.
Mungkin adik-adik bisa melihat ketika kamu sungguh-sungguh berdoa. Pernah nggak ngerasakan temennya nyubit, senggol, atau teriak sengaja supaya mengganggu, supaya kamu tidak sungguh-sungguh berdoa atau tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Pernah kan? Nah, ini juga terjadi di zaman Tuhan Yesus. Tetapi waktu Tuhan Yesus mendengarkan pujian, Dia menerima, dan ketika orang yang marah tadi teriak kepada Yesus, Tuhan Yesus mengatakan biarkan mereka memuji. Keesokan harinya kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus masuk ke dalam bait suci yang ada di kota Yerusalem. Dan Tuhan Yesus marah melihat apa yang terjadi di bait suci. Ayo kita lihat apa yang terjadi di bait suci. Apa yang membuat Tuhan Yesus marah ya? Rupanya adik-adik tahu nggak? Bait suci, kalau kita sekarang ini gereja, sudah dijadikan tempat berdagang. Orang-orang datang untuk mempersembahkan dengan menukar koinnya. Bait suci. Kalau kita sekarang, gereja sudah dijadikan tempat kedai jualan. Yesus sangat marah adik-adik melihat apa yang terjadi tadi. Rumah Bapakku kalian jadikan jadi sarang penyamun. Yang seharusnya adalah menjadi tempat berdoa. Maka Yesus tidak senang. Dia memutarbalikkan meja-meja perdagangan. Ada yang jual burung merpati, ada yang jual anak domba, anak kambing. Nah, ketika Tuhan Yesus marah, bisa kalian bayangkan, mungkin anak-anak kambing tadi pun berlarian. Burung-burung merpati tadi berterbangan, prak, meja-meja terbalik, uang-uang koin, orang-orang yang tadi berdagang itu pergi meninggalkan bait suci. Tetapi ada orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang timpang, yang pincang. Mereka datang mendekati Tuhan Yesus ke dalam bait suci. Karena anak-anak sekolah minggu selama ini orang-orang yang timpang, yang pincang, yang lumpuh, mereka nggak bisa masuk ke bait suci. Pada saat ini mereka minta, Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami. Dengan hati yang lemah lembut, Yesus menyembuhkan mereka. Mereka sangat senang. Tapi kembali ketika ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka senang. Tapi ada juga orang yang marah. Para pemimpin agama tidak senang karena selama ini orang-orang pincang, orang-orang yang buta, yang lumpuh tadi tidak boleh masuk ke bait Allah. Yesus menyucikan bait Allah. Udah lain fungsinya kalian buat ya. Tidak sungguh-sungguh lagi ada puji-pujian untuk Tuhan. Bahkan di bait Allah sekalipun. Lihat, jadi kedai, tempat berjualan, jadi mall. Nah, jadi hari ini pun mungkin pernah adik-adik melihat orang datang ke gereja, sekolah minggu,
bukan untuk memuji Tuhan. Pamer, ada iPad-nya, ada bajunya, ada apa lagi ya yang biasa suka dipamerkan sekolah minggu, itu tujuannya datang. Tuhan Yesus tidak senang. Nah, ada orang-orang yang tadi terus mengikuti Tuhan Yesus. Orang banyak itu mereka terus memuji-muji Tuhan. Lihat, mereka dengan senang anak-anak memuji Tuhan. Juga orang-orang tua tadi, pengikut Yesus, mereka memuji. Tapi orang-orang tadi yang ada di bait Allah, para pemimpin agama itu tidak senang. Lihat itu, suruh pengikutmu diam. Tapi Yesus katakan bahwa dari mulut-mulut bayi yang sedang menyusui pun akan keluar pujian. Artinya, Yesus menerima pujian anak-anak. Dan kita melihat adik-adik, Yesus menangisi orang-orang banyak. Yesus menangis kepada apa yang terjadi di kota Yerusalem. Yesus menangisi dosa-dosa. Ia mencucurkan air mata untuk mereka, adik-adik. Yesus sedih melihat betapa berdosanya orang-orang ini. Dan waktu Yesus menghabiskan beberapa waktu di Yerusalem, di kota Yerusalem, dan melihat sekeliling bait suci, apa yang sudah mereka lakukan di sana. Kemudian ia pergi ke Betania dan tinggal beberapa waktu di rumah orang yang ada di Betania, adik-adik. Keesokan harinya, Yesus kembali ke Yerusalem dan tetapi orang yang belum menerima Tuhan Yesus, dia tidak bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik. Kenapa? Karena dosa memisahkan kamu dari satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus, yang mengasihimu dan ingin berteman denganmu. Tetapi Tuhan Yesus mengambil hukuman dosamu ketika Ia memberikan darahnya dan mati di kayu salib, kemudian hidup kembali. Alkitab berkata di Yohanes 3 ayat 16 bahwa Allah sangat mengasihi kamu dan mengirimkan Yesus untuk menebus dosa-dosamu. Nah, ketika dosamu sudah diakukan, ditebus oleh Tuhan Yesus, kamu percaya kepada satu-satunya Allah, bertobat menerima Yesus, barulah kamu bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik, demikian firman Tuhan yang kita telah dengarkan hari ini, bahwa Tuhan Yesus senang dan berhak menerima puji-pujian. Orang percaya harus memuji-muji senantiasa. Setiap hari puji-pujian itu ada di dalam mulut, di dalam hati kita. Maka kita bersama-sama hari ini untuk tetap memuji Tuhan Yesus dalam segala waktu, segala keadaan. Karena apa? Karena Yesuslah satu-satunya juru selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Engkau yang layak menerima puji-pujian, ya Allah.
Engkau yang layak ditinggikan. Tuhan, berkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya bisa menjadi pemuji-pemuji Allah yang sejati. Kami berdoa, kalau ada yang belum sungguh-sungguh percaya menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, biarlah Tuhan mengerjakan keselamatan supaya bersama-sama boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, bersama-sama menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu kami hari ini. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, demikian adik-adik. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke anak-anak sekolah minggu, hari ini misalkan kasih kita ayat hafalan. Ayat hafalannya tertulis dari Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Nah, adik-adik tahu nggak ya kenapa kita harus memuji Tuhan seperti ayat hafalan kita hari ini? Ya, karena Tuhan yang telah memberi kita kesehatan, Tuhan yang memberikan kita makanan, Tuhan yang memberikan kepada adik-adik sekolah minggu semuanya kepintaran, sehingga kita harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian kita untuk semua kebaikan yang Tuhan beri bagi kita. Terutama nih adik-adik, kita harus memuji Tuhan karena kita sudah Tuhan beri keselamatan, karena Tuhan sudah merelakan dirinya turun ke dalam dunia ini untuk menjadi jalan keselamatan bagi adik-adik maupun bagi Miss. Nah, jadi ketika kita sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita, kita harus memuji Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik semuanya harus hafal ya hafalan kita hari ini yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 2. Oke? Oke adik-adik, hari ini kita akan mengakhiri ibadah minggu kita. Kita kembali memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita kembali berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah minggu hari ini yang boleh kami lakukan Tuhan bersama anak-anak Karispia yang ada di seluruh Indonesia ini ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kami bisa kami mengerti dan itu bertumbuh di hati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Miss mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah ikut ibadah dalam sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.